warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Wa yaqulu aidan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa yaqulu subhanahu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat di atas berbicara tentang peristiwa nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Ya, saya paham semua sahabat sudah mengerti bahwa nuzulul Quran berarti peristiwa turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran terdiri dari 2 kata. Kata nuzul dari fi'il nazala, berikutnya kata Al-Quran, yang bila digabungkan menjadi satu istilah yang kita sudah familiar bersama, khususnya pada bulan Ramadan. Seringkali kita memperingati nuzulul Quran. Syekh Manna Al-Qattan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran, pembahasan terkait ilmu-ilmu Al-Quran, beliau menulis satu bab tersendiri, yaitu bab nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Beliau melanjutkan bahwa nuzulul Quran memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi bahwa Al-Quran turun jumlatan wahidah, atau satu paket, full, total, keseluruhan. Namun, dalam dimensi ini, turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidah tidak kepada Rasulullah. Turunnya Al-Quran jumlatan wahidah ini turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah di langit dunia. Mungkin masing-masing dari kita bertanya, apa kira-kira hikmah, rahasia di balik turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidah ini? Para ulama memberikan satu tafsiran bahwa turunnya Al-Quran jumlatan wahidah ini memiliki makna yang penting, makna yang agung, yaitu menunjukkan kemuliaan Al-Quran, menunjukkan kemuliaan kepada siapa Al-Quran itu diturunkan. Dari ini pula Allah Subhanahu wa taala hendak mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah akan menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Allah ingin memberikan informasi, ingin mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah hendak menurunkan Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran ini turun satu paket penuh secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan ini terjadi? Ayat-ayat yang tadi kita baca bersama di awal mula tausiah pendek ini memberikan kita satu informasi bahwa Al-Quran di sini turun pada malam mubarakah. Malam mubarakah yang diartikan dengan malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan atau malam kemuliaan. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila tadi bercerita tentang dimensi pertama terkait dengan nuzulul Quran, maka dimensi yang kedua ini berbicara tentang dimensi yang lain, bahwa Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah ini dalam dimensi yang kedua, turunnya tidak secara keseluruhan, tidak satu paket full, namun turunnya kepada Rasulullah Muhammad SAW secara bertahap, berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun periodisasi Makkiyah dan 10 tahun periodisasi Madinah. Sehingga turunnya Al-Quran kepada Rasulullah secara bertahap-tahap ini bermula dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi hingga wafatnya Rasulullah pada usia 63 tahun. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dimensi yang kedua ini Al-Quran turun secara bertahap tentu memiliki hikmah tersendiri, memiliki hikmah atau pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa nuzulul Quran secara bertahap ini.
peristiwa yang pertama atau hikmah yang pertama yang ada dalam surat Al-Furqan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu laula nuzzila alaihi al-qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hikmah diturunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, secara bertahap, di mana ini membedakan. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan turunnya kitab-kitab sebelum Al-Qur'an kepada para nabi sebelum Rasulullah. Kitab-kitab terdahulu turun kepada para nabi yaitu secara jumlatan wahidah. Sehingga ketika Al-Qur'an turun kepada Rasulullah secara bertahap, ini diingkari oleh kaum kafir kala itu. Dan mereka berkata, wa qalu laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan mereka, orang-orang kafir, berkata, seandainya saja Al-Qur'an turun kepadanya, kepada Rasulullah ini secara jumlatan wahidah. Namun tidak, Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Seperti itu sebagai memperkokoh, upaya memperkokoh hati Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bila melihat sirah perjalanan dakwah Rasulullah, bermula dari dakwah di Mekah, bagaimana penolakan terjadi, hinaan, celaan, caci maki, intimidasi bahkan ya. Semuanya itu terjadi. Maka wahyu-wahyu yang turun kepada Rasulullah satu persatu, ayat per ayat, surat per surat ini hendak mengokohkan kembali hati Rasulullah Muhammad, hendak memperteguh ya, bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah ini juga telah dialami oleh para nabi sebelum Rasulullah. Dengan adanya kisah-kisah kaum terdahulu, kisah-kisah nabi dengan kaumnya, maka dengan adanya wahyu-wahyu ini hati Rasulullah menjadi teguh kembali, menjadi kokoh kembali, menjadi sabar dalam memperjuangkan agama Islam ini di era-era awal. Lalu hikmah yang kedua adalah bahwa kita ketahui bagaimana bila Al-Quran kala itu turun kepada ummiyah, umat yang tidak membaca, tidak bisa menulis. Lalu bagaimana bila seandainya turun secara total, semua syariat turun secara total, ayat-ayat ini. Tentu tidak bisa dibayangkan bagaimana kesusahan yang dialami oleh para sahabat kala itu. Dan Allah tidak menginginkan ini. Maka Allah menurunkan ayat per ayat, surat per suratnya secara bertahap, berangsur-angsur dalam tahapan hingga berlanjut selama 23 tahun. Di dalamnya Allah ingin memudahkan taisir, memudahkan menghafal, memudahkan membaca, memudahkan mempelajari, bahkan memudahkan untuk mengamalkan. Ya, ini tidak bisa terjadi bila Al-Quran turun full, satu total 30 juz seperti itu. Tidak bisa dibayangkan. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kemudahan-kemudahan bagi umat Rasulullah yang kala itu turunnya Al-Quran pada masa Rasulullah diteruskan kepada penyampaiannya kepada para sahabat, dan sahabat kala itu, umat kala itu adalah umat yang ummiyah, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah berikutnya adalah bahwa dalam turunnya Al-Quran secara bertahap ini memberikan kita sebuah makna akan pentingnya tadarruj, pentingnya bertahap ya. Dalam pensyariatan agama Islam ini adalah syariat yang bertahap. Ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa awal mula yang turun dari Al-Quran adalah ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, sehingga ketika mereka sudah tetap dalam agama Islam, maka ayat yang kemudian turun adalah terkait halal dan haram. Apabila ayat yang pertama turun adalah janganlah kalian berzina, maka niscaya mereka akan merespon, kita tidak akan meninggalkan zina sama sekali. Apabila ayat-ayat awal yang turun adalah janganlah minum khamr, maka respon mereka adalah mereka akan mengatakan kita tidak akan meninggalkan khamr sama sekali. Ya. Sehingga dari turunnya ayat secara bertahap ini memberikan kita satu pemahaman bahwa syariat Islam datang secara bertahap, sesuai dengan tabiat agama, sesuai dengan tabiat manusia, sesuai dengan tabiat penerimanya, yaitu para sahabat kala itu. Nah, ini diantara 3 hikmah penting, diantara sekian hikmah turunnya Al-Quran
secara bertahap ya. Ketika berbicara tentang turunnya syariat secara bertahap, maka sebenarnya ada banyak cerita. Misalnya cerita bagaimana pengharaman khamr ini terjadi melalui tahapan-tahapan hingga sampai akhirnya Al-Quran menurunkan satu ayat terkait dengan khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan ya. Sebelumnya itu ada tahapan-tahapannya. Ini baru berbicara tentang satu syariat pengharaman khamr, belum syariat-syariat yang lainnya. Tetapi intinya hikmah yang ketiga ini mengajarkan bagaimana syariat ini bertahap disesuaikan dengan naluri atau fitrah manusia, fitrah para sahabat yang menerima wahyu dari Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya dalam tausiah pendek ini saya akhiri. Mudah-mudahan dapat membawa inspirasi, menambah wawasan, sehingga dapat memotivasi kita berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih baik lagi, khususnya kita berada di bulan Ramadan, yaitu Syahrul Quran atau bulan turunnya Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi